15. Nah, ini banyak judulnya hari ini ya. 15. Oh, Masya Allah. Ya. Yang ke-15 raf'ul fi'lil mudhari'i. Yang ke-15 itu rafa' fi'il mudhari'. Rafa' fi'il mudhari'. Sad, matan. Faslun. Nah, boleh sambil belajar langsung ditanya. Nah, Ustaz, nggak apa-apa kalau mau nanya kan. Yang bisa saya jawab, yang nggak bisa nanti kita minta teman-teman yang lain untuk menjawab kan. Nah, sambil belajar, pelan-pelan kita berhenti, ketik aja, pertanyaannya ketik aja. Bisa. Ini katrun nada kayak jurumiyah. Matannya kayak matan jurumiyah, syarahnya kayak mutammimah. Ya kan? Jadi, kan kita versi ngaji dulu di kampung sebagian menggunakan matan jurumiyah, sesudahnya syarahnya kan. Ada yang langsung pakai mutammimah, ada yang mutasar jiddan dulu, ada yang tufatus saniyah kan. Jurumiyah banyak syarahnya. Begitu juga matan katrun nada. Kadang ngaji matan dulu, kemudian syarah katrun nada banyak. Ada yang karangan Ibnu Hisham sendiri, ada yang karangan ulama lain kan. Cuma syarah katrun nada lebih lengkap dia dari Jarumiyah, lebih lengkap. Ya. Boleh insya Allah. Ya, kan? Kalau kita udah pernah belajar Jarumiyah atau Mutamimah, insya Allah mudah lah, walaupun kita nggak ngerti semuanya kan. Karena kitab ini juga saya dulu nggak ngaji di pondok. Ya, yang ngaji di pondok dulu saya mulai dari Jurumiyah, Mutasar Jiddan, kemudian Mutamimah, kemudian Kawakib sedikit-sedikit, langsung ke Alfiyah Syarah Ibnu Aqil. Yang ditanya yang ada di sini Ustaz kalau ketemu ya, biar enak. Pas ketemu di sini Cengkuluk Sukun boleh ditanya ya. Pas ketemu di sini kan biar nggak keluar dari tema. Kalau ada ketemu nanti sambil Ustadz perhatikan ibaratnya, kalau ada yang pengen ditanyakan boleh. Kalau an itu mujawazah biasanya kan, menunjukkan kepada jauh. Faslun yurfa'ul mudhari'u khalian min nasibin wa jadimin. Ini satu pasal. Dirafa'kan akan mudhari' hal keadaan mudhari' khalian yang terbebas dari amil nasib dan amil jazim. Dirafa'kan akan mudhari' hal keadaan mudhari' itu yang kosong, yang sunyi dari amil nasib, amil jazim. Maknanya kalau fi'il mudhari' di belakangnya nggak ada amil nasib, nggak ada amil jazim, dia langsung marfu. Jadi yang merafa'kan fi'il mudhari' itu nggak kelihatan, nggak ada kan? Nggak ada amil nasib, nggak ada amil jazim, fi'il mudhari' jadi marfu. Berarti yang merafa'kannya nggak ada, bukan nggak ada, nggak kelihatan. Nahu yakumu zaidun. Yakumu zaidun, yakumu fi'il mudhari'. Karena nggak ada amil nasib, nggak ada amil jazim di belakangnya, berarti dia marfu. Dan rafa'nya dhammah. Zaidun fa'ilnya. Misalnya dalam kitab lain disebut tajarrun ya. Jadi amil maknawi ya. Kayak yang merafa'kan mubtada, nggak kelihatan. Amil maknawi tidak. Yang merafa'kan fi'il mudhari' juga maknawi. Maknanya tajarrun. Nah, mungkin di depan ada. Cid. Ajma'an nahwiyun, ijma'lah oleh para ulama nahu. Ya kan, kalau bukan ahli nahu kan ijma'nya nggak diperhitungkan ya. Ajma'an nahwiyun, ijma'lah oleh semua ulama nahu ala annal fi'lal mudhari'a, kepada bahwa sungguh fi'il yang mudhari' itu bisa tajarrada, bila kosong ianya fi'il mudhari', bila bebas ianya fi'il mudhari' dari nasibi, dari yang menasabkan, wal jazimi, dari yang menjazamkan, kana marfu'an, niscaya ada ia itu marfu, ada ianya fi'il mudhari' itu marfu. Nah itu. Jadi fi'il mudhari' berarti kalau nggak ada amil nasib, amil jazim marfu. Cuma nanti kita lihat di sini kan yang merafa'kannya apa. Kakolika, seperti ucapanmu yakumu zaidun. Nah, itu yakumu marfu karena nggak ada nasib, nggak ada jazim, udah. Yaq'udu amrun, yaq'udu amrun, duduk, sedang duduklah oleh si Amar. Si Amar. Yaq'udu marfu karena nggak ada amil nasib, amil jazim. Ijma'
para ulama nahu fi'il mudhari bila nggak ada amil nasib amil jazim itu dia marfu. Ijma. Cuma yang khilaf di mana? Yang merafa'kannya siapa? Itu yang khilaf di yang merafa'kan mudhari. Wa inna makhtalafu. Hanya saja berselisihlah mereka. Mereka ulama nahu. Wa inna hanya saja berselisihlah, ikhtilaflah, berbeda pendapatlah mereka ulama nahu fi tahqiqi rafi'. Fi tahqiq dalam memastikan ar-rafi'i, dalam memastikan yang merafa'kan baginya mudhari. Nah, itu yang khilaf. Yang merafa'kan mudhari itu siapa? Ma huwa. Apakah itu dianya rafi'? Ya kan? Ma huwa. Huwa kembali ke rafi'. Apa itu dia? Dia yang merafa'kan baginya mudhari. Nah, itu beda pendapat ya. Faqala al-Farra'u ashabuhu. Maka berkatalah oleh Syekh Farra dan teman-teman beliau. Rafi'uhu nafsu tajarrudihi minan nasibi wal jazim. Bermula yang merafa'kannya fi'il mudhari itu diri kosong. Itu diri terbebasnya. Diri terbebasnya mudhari dari nasib dan jazim. Siapa yang merafa'kan fi'il mudhari? Nah itu. Diri itu, tajarrud itu kan. Karena dia nggak ada nasib, nggak ada jazim, nah, itulah yang merafa'kan. Jadi yang merafa'kan nggak ada, tajarrud kan. Ini yang biasa kan, yang biasa di mana-mana begitu. Yang merafa'kan fi'il mudhari yaitu tajarrudnya. Karena dia memang nggak ada apa-apa di belakangnya, ya itulah nggak ada, itulah yang menasab. Waqala al-Kisai, berkata oleh Syekh Kisai. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Haidar. Fadhal sana. Waqala al-Kisai, berkata oleh Syekh Kisai, huruful mudhara'ati. Hurufu jadi khabar nih. Dianya yang merafa'kan fi'il mudhari itu huruf mudhara'ah. Nah, ini baru saya juga baru dengar ini. Tadinya kirain nggak ada khilaf yang merafa'kan fi'il mudhari tajarrud kan? Ternyata ada Syekh Kisai menyatakan yang merafa'kan fi'il mudhari huruf mudhara'ahnya yaf'ilu, yadhhabu. Siapa yang merafa'kan yadhhabu? Ya itu huruf mudhara'ah ya. Insyaallah. Ternyata banyak banget khilafnya ya. Ada pendapat lagi ya. Waqala Sa'labu, berkata oleh Sa'lab, mudhara'atuhu lil ismi. Mudhara'atuhu lil ismi. Ini jadi khabar juga. Yang merafa'kan fi'il mudhari itu mudhara'atuhu. Menyerupainya mudhari lil ismi bagi isim. Karena fi'il mudhari menyerupai isim. Di segi harokat. Isim yang dimaksud isim fa'il. Misalkan yadribu. Ya. Yadribu. Yadribu. Yadribu 4 huruf. Huruf pertama berharakat. Ya. Huruf kedua dad sukun. Yadribu. Dia sama dengan daribun. Isim fa'ilnya kan. Daribun. Daribun juga 4 huruf. Huruf pertama do. Berbaris. Kayak yad. Huruf kedua sukun yaitu alif. Yadribu. Nah, itulah kata Sa'lab yang merafa'kan fi'il mudhari karena fi'il mudhari menyerupai isim. Isim fa'il maksudnya. Setiap fi'il mudhari itu pasti sama dengan isim fa'ilnya. Yastaghfir enggak sama, enggak semuanya. Yastaghfiru, mustaghfir, ya sama. Sama bukan di segi harokat, di segi hurufnya dan berharokat dan sukunnya pasti sama. Coba ditulis misalkan yadribu sama dengan daribun. Sama dari segi jumlah huruf dan huruf berharakat dan huruf sukunnya. Artinya yad. Yad huruf pertama berbaris, da juga berbaris kan? Huruf kedua dad sukun, yad. Da di depan da itu alif sukun kan? Ri berharokat lagi, bun berharokat. Yastaghfiru sama kan? Yastaghfiru, mustaghfiru kan sama? Mustaghfiru walaupun di mimnya dhammah nggak apa-apa. Yang dilihat tempat hurufnya. Huruf pertama berharakat, huruf kedua sukun. Nah itu. Itu makna mudhara'ah. Waqala al-Basariyun, nah, dan berkatalah oleh Basariyun, hululuhu mahallal ismi.
Bermula yang merafa'kan fi'il mudhari' itu hululuhu, bertempatnya mudhari' mahallal ismi pada tempat isim. Bertempatnya mudhari' pada tempat isim. Mana bertempatnya mudhari' pada tempat isim? Ketika mudhari' itu kita ganti dengan isim boleh kan? Zaidun yadribu. Kan boleh aja kita ganti Zaidun daribun ya. Boleh. Nah, itu maknanya. Nah, ini kata ulama Basariyun yang merafa'kan fi'il mudhari' yaitu hululuhu mahallal isim. Bertempatnya mudhari' pada tempat isim. Maknanya di tempat mudhari' bisa kita gantikan isim. Di tempat fi'il mudhari' yang bisa kita gantikan isim, nah di tempat itu fi'il mudhari' marfu. Zaidun yadribu. Bisa yadribu itu kita ganti dengan Zaidun daribun. Makanya yadribu tadi marfu. Karena dia bertempat pada tempat isim. Sehingga mafhumnya apa? Bila fi'il mudhari' berada pada tempat-tempat yang pada tempat itu nggak boleh berada isim di situ. Ketika itu fi'il mudhari' nggak boleh dirafa'kan. Boleh. Posisi ya. Posisi sebenarnya tempat juga kan. Posisi para pejabat kan tempat. Boleh Ustaz, bahasanya bebas. Ya. Qalu mereka berkata. Orang ini qalu kembali ke Basariyun. Basariyun berkata, mereka berkata yang merafa'kan fi'il mudhari' tadi fi'il mudhari' berada pada tempat isim. Walihada karena ini idza dakhala alaihi nahwan, apabila masuk kepada mudhari' oleh seumpamaan. Apabila masuk atasnya mudhari' oleh seumpamaan dan lan dan lam dan lama imtana'a raf'uhu, niscaya terhalanglah oleh rafa'nya mudhari'. Bila mudhari' berada sesudah an, mudhari' berada sesudah lan, mudhari' berada sesudah lam dan lama nggak boleh dirafa' kan? Nggak boleh dirafa'. Sesudah an dinasab, lam nasab, sesudah lam dijazam, lama juga dijazam. Kenapa? Kenapa? Kalau mudhari' berada sesudah an, lan, lam, lama nggak boleh dirafa'. Li'annal isma la yaka'u ba'daha. Karena isim itu tidak pernah berada ya sesudahnya huruf an. Sesudah an nggak ada isim. Sesudah lan juga dipastikan nggak ada isim. Sesudah lam juga nggak ada isim. Sesudah lama nggak ada isim. Pasti fi'il kan? Berarti karena sesudah an, lan, lam, dan lama nggak ada isim, nggak mungkin kan fi'il mudhari' berada pada tempat isim. Karena memang isim nggak boleh ada di situ. Nah, itu. Jadi kembali lagi Basariyun menyatakan yang merafa'kan mudhari' berada pada posisi isim. Artinya mudhari' itu bisa digantikan dengan isim. Makanya mafhumnya pada tempat-tempat tertentu yang tempat itu nggak ada isimnya, cuma fi'il yang ada, berarti fi'il mudhari' nggak boleh dirafa'kan. Nah, itu. Karena ini apabila masuk kepadanya mudhari' oleh seumpamaan dan lan dan lam dan lama terhalanglah oleh rafa'nya mudhari'. Kenapa? Karena isim la yaka'u tidak berada ia sesudahnya ini huruf. Falaisa hina idzin halan mahallal ism. Maka tidak ada ianya mudhari' ketika itu. Maka tidak ada ianya mudhari' ketika itu mudhari' berada sesudah an, lan, lama dan lama. Itu halan itu yang bertempat mahallal ismi pada tempat isim. Nah. Kemudian ya, baru ditarjih oleh Ibnu Hisham. Kan banyak pendapat tadi yang merafa'kan fi'il mudhari' hilang, baru ditarjih. Iya. Ini yang tarjih. Wa sahul aqwalil awwal. Dan paling sahihnya pendapat itu yang pertama. Bermula paling sahihnya pendapat itu yang pertama, yaitu tajarud kan, yang menyebabkan fi'il mudhari' marfu' tajarud. Nah, itu yang sering kita dengar.
Wa huwa alladhi yajri ala alsinatil mu'ribin. Dan dianya yang pertama itulah alladhi yajri, yang berlaku ia, yang mengalir ia, atau yang terjadi ia ala alsinatil mu'ribin, di atas lidah-lidah orang yang i'rab. Nah, itu yang pertama kan. Yakumu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi, kan gitu. Sudah sering. Dan dianya yang pertama itulah alladzi yajri, yang berlaku ia, yang keluar ia, mengalir ia di atas lidah lisan-lisan orang yang mengi'rab. Yaqulun, mereka mengatakan, marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazmi. Ya. Dianya fi'il mudhari' itu marfu' karena sunyinya mudhari' dari nasib dan jazim. Biasa kan? Yang Banten ya. Masya Allah. Nah, itu pendapat pertama kan. Sebelumnya Syekh Kisai menyatakan yang merafa'kan fi'il mudhari' itu huruf mudhari' itu sendiri kan. Yadribu. Siapa yang merafa'kan yadribu bu? Ya, kata beliau, ya, bagian dari dirinya sendiri. Bagian ya, bagian dari dirinya sendiri. Ya ini. Tapi kita nggak tahu kan. Tentunya Syekh Kisai ini kan ulama nahwu juga. Kalau kita tanya kepada beliau, beliau tentunya punya jawaban kan. Tapi jawaban beliau ini dibantah ini. Kita syarah Qatrun Nada. Ini namanya dari kontak Anda. Ini jebakan. Wa yufsidu qaulal Kisai anna juz'a syai'i la ya'malu fihi. Wa yufsidu, dan merusak akan pendapat Kasai. Oleh apa merusak? Anna juz'a syai'i, oleh bahwa sungguh bagian sesuatu itu layak malu, tidak beramal ianya bagian fihi, padanya sesuatu. Masa amel dan ma'mul menyatu kan? Yadribu kan satu kalimat. Masa yang merafa'kan dia bagian dari dirinya, yaitu ya. Nah, itu. Yufsidu, merusak akan perkataan atau pendapat Syekh Kisai, anna fa'il yufsidu, oleh bahwa sungguh bagian syekh, juz'a syai'i, bagian sesuatu itu tidak beramal ianya bagian fihi, padanya sesuatu. Nah, dari kontak, Masya Allah. Nah, itu. Nah, kan? Kemudian wa qaula Sa'lab. Ya, ini nggak tahu Sa'lab ini ghairu munsharif apa enggak ya? Sa'lab. Bahasa Arab Sa'lab kan? Berarti nggak ada alasan lagi. Alamiah doang. Kan nggak ada alasan lagi nih. Nah, berarti wa qaula Sa'labin kita baca ya. Qaula Sa'labin atas pada qaulal Kisai, dan merusak akan pendapat Sa'lab annal mudhara'ata, bahwa sungguh menyerupai kata Sa'lab tadi fi'il mudhari' marfu' karena menyerupai isim kan. Nah, merusak akan pendapat Sa'lab oleh annal mudhara'ata, oleh bahwa sungguh menyerupai itu hanya saja iktadat, menghendaki ianya mudhara'ah, ianya menyerupai, i'rabahu, akan i'rabnya mudhari' min haisul jumlatu, dari sisi jumlah. Ya. Jadi maknanya begini. Jadi Syekh Sa'lab menyatakan kenapa fi'il mudhari' marfu? Karena menyerupai isim. Kemudian kata Syekh Ibnu Hisham, oh enggak. Walaupun mudhari' menyerupai isim, enggak berarti menyerupai itu yang merafa'kan dia, bukan. Cuma kalau fi'il mudhari' menyerupai isim, cuma penyerupaan itu menghendaki fi'il mudhari' jadi mu'rab, sebagaimana isim itu mu'rab. Karena asal isim mu'rab, fi'il-fi'il yang menyerupai isim jadi mu'rab juga. Jadi fi'il mudhari' katanya di segi harakat dia menyerupai isim, makanya fi'il mudhari' mu'rab. Adapun fi'il madhi dan fi'il amar mabni ya. Nah ini. Merusak akan ucapan Sa'lab oleh bahwa sungguh mudhara'ah, yaitu menyerupainya mudhari' dengan isim, hanya saja menghendaki ianya mudhara'ah, ianya menyerupai akan i'rabnya fi'il mudhari'. Dari segi jumlah ada mu'rab dia.
Jadi secara umum maknanya. Min haisul jumlah ini secara umum. Secara umum fi'il mudhari' mu'rab kenapa? Karena dia menyerupai isim walaupun ada beberapa pengecualian. Ada beberapa pengecualian fi'il mudhari' jadi mabni ya. Nah, itu makna min haisul jumlah. Summa yahtaju kullu naw'in min anwa'il i'rabi ila 'amilin yaqtadi. Kemudian memerlukan oleh setiap macam dari macam-macam i'rab. Tadi fi'il mudhari' mu'rab kan? Mu'rab kan ada marfu, ada mansub, ada majzum. Untuk fi'il mudhari' kita rafa harus ada amelnya sendiri. Gak cukup menyerupai saja, harus ada amel lain. Setiap naw' dari i'rab tadi kemudian memerlukan oleh setiap macam dari macam-macam i'rab, rafa, nasab, jazam, ila amilin kepada amel yaqtadihi yang menghendaki ianya amel akannya tiap-tiap macam dari i'rab. Jadi fi'il mudhari' menyerupai isim berarti fi'il mudhari' harus mu'rab. Kemudian ketika kita i'rab dia rafa harus ada amil rafa. Nasab harus ada amil yang menghendaki nasab, jazam juga sama. Summa yalzamu alal madhabaini. Kemudian lazim atas dua madhab. Madhab Kasai dan madhab Sa'lah. Kasai menyatakan fi'il mudhari' dirafa'kan oleh huruf mudhara'ah. Berarti setiap fi'il mudhari' kan ada huruf mudhara'ah. Berarti mestinya fi'il mudhari' selalu dirafa'kan. Padahal nggak mungkin. Ketika fi'il mudhari' dimasuki oleh huruf lam, huruf jazam kan tetap ada huruf mudhara'ahnya. Tapi kenapa nggak dirafa'kan malah dijazamkan? Nah, itu membatalkan ucapan Kasai juga. Begitu juga ucapan Sa'lah. Sa'lah menyatakan fi'il mudhari' mu'rab karena menyerupai isim. Ketika fi'il mudhari' dimasuki oleh huruf nasab dan huruf jazam, dia tetap menyerupai isim. Kenapa nggak rafa' lagi kan gitu? Nah, ini. Summa yalzam. Kemudian lazim atas dua madhab di atas ayyakunal mudhari'u oleh bahwa adalah mudhari' itu marfu'an daiman, itu dirafa'kan selama-lama. Nah, jadi kalau kita berpegang kepada madhab Kasai, penyebab rafa' mudhari' yaitu huruf mudhara'ah, berarti mudhari' selalu marfu'. Wala qaila bihi, dan tidak ada seorang pun la qaila, tidak ada seorang pun yang mengatakan dengannya pendapat. Dengannya fi'il mudhari' marfu' daiman. Nah, mudah-mudahan gitu. Wa yaruddu qaulal basariyin irtifa'uhu fi nahwi hal la yakum, dan membantah akan pendapat basariyun oleh terafa'nya mudhari' pada contoh hal la yakum. Jadi basariyun menyatakan yang merafa'kan mudhari' karena mudhari' bisa menggantikan isim. Dia berada pada tempat isim kan? Fi'il mudhari' berada pada tempat isim, makanya dirafa'kan. Kalau fi'il mudhari' berada pada tempat yang isim nggak boleh ada di situ, nggak boleh rafa'. Seolah-olah begitu ucapan basariyun. Fi'il mudhari' berada di suatu tempat yang di tempat itu nggak boleh berada isim. Berarti ketika itu fi'il mudhari' nggak boleh dirafa'. Pendapat itu terbantahkan dan terbantah akan pendapat basariyun oleh menerima rafa'nya mudhari' pada contoh hal la yakum. Sesudah halla nggak pernah ada isim. Sesudah halla selalu fi'il. Kalau menurut basariyun, berarti fi'il mudhari' di depan halla nggak boleh dirafa'kan. Karena nggak ada isim sesudah halla. Artinya fi'il mudhari' nggak bisa menggantikan isim kan? Atau isim nggak bisa menggantikan fi'il mudhari'. Faktanya, fi'il mudhari' yang berada sesudah halla marfu'. Berarti terbantahlah ucapan basariyun. Membantahkan pendapat basariyun oleh terafa'nya mudhari' pada contoh hal la yakumu. Kenapa terbantah? Li'annal isma la yaka'u ba'da hurufit tahdid. Karena isim itu tidak berada sesudah huruf tahdid. Halla huruf tahdid kan? Mengajak dengan dengan keras ya. Tahdid mengajak dengan keras kan? Nah, itu bagaimana teman-teman? Kita titik dulu.
Bismillah. Sejam 20 menit. 80 menit. 20 menit lagi insyaallah. Kitab Syarah Qatrun Nada li Ibni Hisham. Ya, insyaallah. Banyak kitab nahwu yang harus kita baca. Kayak Mughnil Labib. Kata para ulama, kalau kita belum pernah baca kitab Mughnil Labib, kita nggak boleh mengklaim diri kita bisa nahwu, katanya. Nggak boleh kita mengklaim diri kita bisa nahwu sebelum kita baca Mughnil Labib. Saya belum baca Mughnil Labib, makanya saya nggak bisa nahwu. Nah, nggak bisa di blok. Nggak tahu ini, nggak bisa di blok. Bisanya ditunjuk. Ya, di garis bisa. Di garis. Gini. Gini maksudnya bukan. Nah, di blok apa? Di blok tulisan apa gimana? Oh, bisa di blok. Di blok apa ini? Oh, begini maksudnya. Di blok jadi warna apa? Jadi jelek nggak? Nah, begini. Jelek nggak warnanya? Oke, kita lanjutkan. Yang ke-16, nasbul fi'lil mudhari. Menasabkan fi'il mudhari. Menasabkan fi'il mudhari ya. Satu lan. Ya, lan. Lan menasabkan fi'il mudhari. Jadi jangan lihat halaman, lihat daftar isi. Daftar isi dia. Nasab fi'il mudhari itu judulnya. Jadi kemudian Qatrun Nada itu banyak syarahnya. Download syarah yang karangan Ibni Hisham sendiri. Nah, jangan karangan yang lain karena ada juga Syuja'i nanti macam-macam banyak. Biar sama, ketik aja syarah Qatrun Nada wa Ballis Sada li Ibni Hisham. Sad. Wa yunsabu bilan dan dinasabkan akan dianya fi'il mudhari dengan lan. Nahu lan nabroha ya. Lan nabroha. Lan dia huruf nafi juga huruf mustakbal ya. Lan huruf nafi juga huruf mustakbal. Dia nafi mustakbal. Nah itu. Shin. Lamman qadal kalamu alal halati allati yurfa'u fiha al-mudhari'u sanna bil kalami alal halati allati yunsabu fiha. Manakala telah selesailah oleh pembicaraan kepada keadaan yang dirafakkan padanya keadaan akan mudhari. Sanna melanjutkan ianya musannif. Sanna menduakan ianya musannif. Maknanya melanjutkan ianya musannif. Bil kalam dengan pembicaraan alal halah kepada keadaan alati, keadaan yang yunsabu yang dinasabkan akan dianya mudhari padanya keadaan. Maknanya sesudah musannif membahas tentang fi'il mudhari marfu, sekarang fi'il mudhari mansub, nanti baru fi'il mudhari majzumnya. Wa dzalika idza dakhala alaihi harfun min hurufin arba'atin. Wazalika bermula demikian. Demikian fi'il mudhari dinasabkan. Bermula demikian itu iza apabila dakhala alaihi apabila masuk kepadanya mudhari harfun oleh satu huruf min hurufin arba'atin dari huruf-huruf yang empat. Jadi huruf nasab fi'il mudhari yang asli cuma 4. Yang asli cuma 4. Dalam Jarumiyah langsung kan. Amin nasab itu 10. Cuma di sono kan dibagi. 4 menasabkan sendiri, 6 lagi menasabkan dengan bantuan an. Dengan an yang disembunyikan sesudahnya.
Ada yang menyembunyikan an wajib, ada yang menyembunyikan an harus kan. Wahia, dan dianya 4 huruf. Lan, wa kai, wa idan, wa an. Lan, kai, idan, an. Kalau dulu kita awamil, tertibnya an, lan, kai, idan. Di sini kan kebalik-balik, nggak apa-apa kan. Kalau dulu saya hafal an, lan, kai, idan. An, lan, kai, idan. Di sini lan, kai, idan, an. Ketika Ibnu Hisham mendahulukan lan, itu beliau punya alasan. Beliau punya alasan dan alasannya kuat. Kenapa lan dulu, kemudian ke, kemudian idzan dan seterusnya kan? Semua ada alasannya. Wa bada'a bil kalami ala lan li'annaha mulazimatun lin nasbi. Memulai oleh musannif dengan berbicara atas lan. Kenapa lan dulu? Li'annaha. Karena sesungguhnya lan itu mulazimah yang mewajibkan ia bagi nasab. Ya. Karena lan itu memang selalu menasabkan mudhari'. Nggak pernah ada pengecualiannya. Nah itu. Bikhilafil bawaki, dengan sebalik selainnya. Bikhilafil bawaki, dengan sebalik selainnya. Kayak ke kan? Ke nggak selalu dia menasabkan fi'il mudhari'. Karena ke ada ke huruf jar. Kan ada ke huruf jar. Kalau ke huruf jar yang menasabkan fi'il mudhari' an sesudahnya. Ke an takdirnya kan. Idzan juga baru menasabkan fi'il mudhari' banyak syaratnya. Kalau lan kan nggak perlu syarat. Begitu juga an kadang ada an takhfif kan? Dari anna dan seterusnya. Nah itu. Kemudian an juga kadang di depannya nggak harus fi'il mudhari', fi'il madhi juga boleh kan? An kulta boleh. Tapi kalau lan selalu masuk ke fi'il mudhari'. Ini alasan beliau membahas lan duluan. Nah itu. Bi khilafil bawaki, dengan sebalik ketinggalannya. Wa khatama bil kalami ala an litulil kalami alaiha. Dan mengakhiri oleh musannif dengan berbicara kepada an. Kenapa? Litulil kalam. Karena panjangnya pembahasan, karena panjangnya kalam atas an. An banyak pembahasannya ya di depan, makanya bagian terakhir. Sama kayak di sebagian kitab Jarumiyah, kalimat ada 3 isim, fi'il, huruf kan? Oh, bukan, fi'il dibagi 3, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar kan? Yang dibahas madhi dulu, kemudian amar, mudhari' terakhir. Kenapa? Karena fi'il mudhari' pembahasannya panjang. Jadi yang ringkas-ringkas didahulukan. Nah, itu. Nah, kita lanjutkan. Walan harfun yufidun nafya wal istiqbala bil ittifaq. Bermula lan itu huruf yang memberi faedah, ianya huruf akan nafi dan istiqbal dengan sepakat. Maknanya lan yang pertama huruf nafi. Ya kan? Kemudian dia huruf istiqbal. Maknanya yang dinafikan oleh lan zaman mustakbal. Bukan zaman madhi ya. Itu sepakat zaman madhi ya. Itu sepakat. La yadhhab. Apa makna la yadhhab Zaidun? Tidak akan pergi si Zaid nanti ke depan. Apa yang kemarin bukan? La yadhhab Zaidun ila suq. Tidak akan pergi si Zaid ke pasar nanti. Akan pergi si Zaid ke pasar nanti. Atau besok dia nggak akan ke pasar. Beda dengan lam kan? Kalau lam kan nafinya ke belakang. Apakah kamu sudah makan? Ya. Apakah si Zaid sudah makan? Lam yakul. Dia belum makan dari tadi. Mungkin sebentar lagi dia makan. Itu lam nafinya madhi. Maknanya lan nggak mesti ta'bid. Boleh ta'bid, boleh tidak. Kalau Syekh Zamakhsyari menyatakan mesti ta'bid. Nah, itu bedanya. Wa annaka la taqumu fi ba'di azminatil mustaqbal. Annaka kita hantar kepada annaka.
Dan muhtamil bagi bahwa engkau bermaksud dengan demikian ucapan, bahwa sungguhnya kamu itulah takumu, engkau enggak akan berdiri pada sebahagian waktu-waktu di masa depan. Boleh juga lan akuma maksudnya saya nanti enggak akan berdiri, bukan selama-lamanya. Cuma beberapa hari ke depan saya enggak akan berdiri, bisa. Jadi wahwa muwafiqun liqaulika, dan dianya lan akuma, dianya ucapanmu lan akuma itu muwafiqun, itu sama saja bagi ucapanmu la akumu. Nah itu menurut Syekh Ibnu Hisham, lan akuma sama dengan la akumu. Saya nggak akan berdiri kan. Bisa maknanya nggak akan berdiri sekarang atau besok, nanti saya akan berdiri. Jadi bahwa muwafikun, dianya lan akuma itu sama saja bagi ucapanmu la akumu fi adami ifadat ta'kid. Sama dengan la akumu pada tidak memberi faedah taukid, hanya memberi faedah nafi saja. Nah itu. Nah itu. Nah, bagaimana teman-teman? Ya. Dikit lagi. Ini di titik 3 insya Allah kita berhenti ya. 100 menit aja. Wala taka'ulan liddu'ai, dan tidak akan jatuhlah oleh lan bagi doa. Lan nggak pernah digunakan untuk doa. Khilafan li Ibni Sarraj. Khilaf bagi Ibni Sarraj. Wala hujjatalahu fi mastadalla bihi min qaulihi ta'ala, dan tidak ada dalil baginya Ibnu Sarraj pada ma istadalla yang berdalil ianya Ibnu Sarraj dengan nyama. Apa ma itu min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala. Jadi Ibnu Sarraj menyatakan lan ini bermakna doa. Lan bermakna doa atau digunakan untuk doa. Dalil beliau ayat di depan. Kata Ibnu Hisham, ayat ini enggak menunjukkan kepada perkataan Ibnu Sarraj. Mana ayatnya? Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Berkata ia. Nah ini harus kita lihat tafsir kemana kembalinya. Wahai Tuhanku, bima an'amta, dengan sebab apa yang telah engkau beri nikmat kepadaku, falan akuna, maka tidak akan pernah adalah aku itu zahiran, yang membantu, lil mujrimin, bagi pelaku dosa. Yang penting di sini lan. Lan, apa kata Ibnu Sarraj? Mudda'iyan. Hal keadaan Ibnu Sarraj, mudda'iyan kita hal keadaan Ibnu Sarraj itu mudda'iyan, yang mendakwa ia, mengklaim ia, anna maknahu, bahwa sungguh maknanya lan di sini dalam ayat faj'alni la akunu. Nah, kata beliau, lan di sini maknanya doa, artinya faj'alni, jadikan olehmu ya Allah akan aku, la akunu, tidak adalah aku itu membantu pelaku dosa. Nah, ya. Nah, itu Ibnu Sarraj menyatakan lan faedahnya doa, dalilnya ayat ini. Faj'alni la akun, jadikan olehmu akan aku, akan yang tidak adalah aku, itu zahiran, yang membantu bagi penjahat. Kenapa? Nah, kenapa enggak ada hujjah bagi Ibnu Sarraj? Ini alasan Ibnu Hisham. Al-imkani hamliha ala nafiyil mahdi. Karena mungkin menghamalkan nyalan dalam ayat. Karena mungkin menghamalkan, mana menghamalkan, memahami ya, menanggungkan. Karena mungkin menghamalkan nyalan di atas nafi al-mahdi, nafi yang murni. Jadi lan ini nafi aja kita maknai, nggak pakai doa kan boleh. Dengan sebab nikmatmu kepadaku ya Allah, falan, maka aku tidak akan jadi penolong bagi penjahat. Nggak ada makna doa, semacam pengakuan gitu. Saya nggak akan menolong pelaku kejahatan. Nah, karena mungkin menghamalkannya lan dalam ayat kepada nafi murni, nafiyil mahdi. Wa yakunu dzalika mu'ahadatan minhu lillahi subhanahu. Ini saya lupa ini, firman ini untuk nabi apa ya? Apakah untuk nabi apa? Nabi Musa?
2. Surat apa? Al-Qasas. Ini harus kita lihat tafsir baru paham nih kembali dhamirnya kemana kan. Nabi apa yang dimaksud. Mudah-mudahan Nabi Musa kayaknya ya. Ketika beliau mukul itu ya. Mukul apa namanya, orang yang dari suku Fir'aun ya. Kemudian besok kan beliau diminta tolong lagi ya. Itu kayaknya beliau bilang, saya nggak akan nolong penjahat lagi. Nah, jadi wayakunu dzalik adalah demikian perkataan, adalah demikian falan akuna, adalah demikian itu muahadatan, itu janji. Janji minhu darinya Nabi tadi, bisa Nabi Musa. Janji darinya Nabi lillahi subhanahu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa janjinya? Allah yudhahira mujriman jazaan litilkan ni'matillati an'ama biha alaih. Bahwa tidak akan membantu ia akan pelaku dosa jazaan sebagai balasan litilkan nikmah bagi demikian nikmat an'ama yang telah memberi nikmat oleh Allah biha dengannya nikmat alaihi di atasnya Nabi. Nah, itu. Nah, itu kesimpulannya kan. Kemudian Ibnu Hisham menyatakan walahiyya murakkabatun min la'an, dan tidaklah dia nyalan itu murakkabatun, itu yang digabungkan dari la'an. Karena ada ulama yang bilang lan itu asalnya la dan an. La dan an. Dibuang alif sesudah la, dibuang hamzah jadi lan. Ada yang pendapat seperti itu kan? Bagaimana dalam kitab Kawakib kan? Enggak, kata Syekh Ibnu Hisham. Walahiyya. Tidaklah dia nyalan itu murakkabatun, itu gabungan dari la'an, bukan. Fahudhifatil hamdatu takhfifan, maka dibuangkan akan hamzah untuk meringankan. Hamzah kan? Nah, misalkan la'an, dibuang hamzah. Nun kan sukun, alif sesudah la juga sukun, ketemu 2 sukun, dibuang alif kan gitu nanti. Enggak seperti itu. Tidaklah dia nyalan itu yang digabungkan dari la'an, maka dibuangkan akan hamzah, takhfifan untuk meringankan. Wal alifu, nah, maka dibuangkan akan alif, alifu antah pada hamzah tuh. Maka dibuangkan akan alif lil tika isakina ini karena bertemu 2 yang sukun. Khilafan lil khalil. Aqulu qaulan khilafan lil khalil kan? Khilaf bagi Khalil. Kalau Khalil menyatakan lan itu asalnya la'an. Wala asluha la, dan tidaklah asalnya lan itulah. Ya, tidaklah asalnya lan itulah. Fa'ubdilatil alifu nunan, maka digantikan akan alif jadi nun. Ada juga ulama yang bilang lan itu asalnya la. Ya, alifnya dirubah jadi nun. Khilafan lil fara, khilaf bagi Syekh Farah. Syekh Farah menyatakan lan itu asalnya la. Insyaallah banyak ilmu tambahan di sini ya tentang khilaf-khilaf. Nah, sampai di sini pengajian kita pada hari ini. Nggak bisa diambil kesimpulan, udah panjang. Saya udah lupa juga habis baca dari atas ya. Nah, jadi sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Titik. Nah, kita ngobrol-ngobrol.